Halo, assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog. Apa kabar? Pastinya didoain sehat semua sekeluarga. Jadi hari ini gua kembali lagi ke Kota Batam, teman-teman. Ya, ini hitung-hitung udah ketiga kalinya gua off-road di sini karena ya di sini menurut gua juga secara treknya juga menarik banget. Terus secara komunitasnya juga menurut gue juga oke banget. Gue alhamdulillah cukup dekat juga dengan banyak kawan-kawan off-road di Batam. Tapi yang kali ini adalah sebuah event yang boleh dibilang lebih besar dari sebelumnya. Dan ini nggak cuma melibatkan mobil, tapi juga motor ya. Jadi untuk yang dirt bike-nya juga ambil bagian di event ini. Nah, eventnya itu event apa? Kita langsung lihat aja nih. Ini dia eventnya, Bayangkara Fun Off-Road 2022. Jadi ini emang dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-76 teman-teman ya. Yang jatuhnya itu kan di 1 Juli. Dan hari ini 1 Juli, hari Jumat. Ini bertepatan juga dengan kita akan flag off-nya di Polda Kepri teman-teman. Ya. Dan kalau teman-teman lihat di bagian sini, beberapa peserta mobilnya udah pada line up. Salah satu yang menurut gua cukup menarik dan gua belum lihat sebelumnya, ini adalah mobil CJ7 milik dari Pangkogap Wheel di daerah sini teman-teman. Nah, ini adalah CJ7 yang kalau gue lihat wheelbase-nya cukup dimajuin supaya memperbaiki si aperture angle-nya ya. Jadi kalau kena tebing-tebing yang modelnya tegak gitu, dia langsung silahnya nempel ke ban. Sementara dia suspensinya udah diganti coil over, baik yang depan maupun yang di belakang. Nah, ini dia warnanya khas militer gitu dengan cat model-model seperti Raptor gitu teman-teman. Terus mobil yang lain yang mungkin juga teman-teman udah lihat kayak misalnya Vitaranya Bang Joni di sini. Terus ini ada FJ40 Canvas yang kalau gue lihat sih secara bodinya nih kayak masih utuh semua ya. Ini udah makin jarang yang benar-benar utuh tapi dipakai buat belusukan ke hutan. Biasanya minimal udah ada yang dipotong, misalnya bagian fendernya ini dipotong, dibikin lebih tinggi, atau bahkan udah nggak pakai fender aslinya ya, cuma pakai pipa aja. Di bagian sini biasanya juga udah suka dipotong, tapi ini masih mempertahankan body tap ya, atau body aslinya semuanya. Paling ini gue lihat ini dicoakai sedikit ya, karena untuk ukuran ban Extreme 35 gini, kalau dia nggak dicoak lagi si spakbornya biasanya agak-agak mentok teman-teman. Tapi sisaannya kurang lebih masih standar ya sih teman-teman. Bahkan untuk bagian interiornya ya, walaupun aksen racingnya kayak misalnya bagian tengah situ udah nggak memperlihatkan klasik ya, tapi lebih ke arah racing. Termaksud untuk jok dan seat beltnya yang udah lebih ke arah racing. Sisanya klasik look dari bagian luar. Lanjut lagi, ini ada L200 ya, Strada, yang bagian belakangnya udah dibuang pickupnya dan dijadiin hampir flat deck ya, walaupun tetap tertutup bagian pinggirnya gini nih. Jadi dia belakangnya juga udah lebih pendek ketimbang kalau masih ada baknya yang agak lebih nongol ke bagian belakang teman-teman. Ya, kita sambil ngelihat cepet di sini, kayak misalnya ini sebelah sini juga Cherokee yang dibangun di Jakarta oleh Om Farid. Ini kemarin juga udah sempat off-road bareng, tapi kali ini yang pakai adalah Om Steven nih. Nah, ini dia nomornya 99. Jadi Cherokee Om Steven yang hitam masih belum ready, jadi pakai mobil yang warna putih gading ini. Lanjut lagi, ini ada dua buah double cabin lagi, yang satunya Hilux nih yang warna biru, dan ini adalah, oh sorry bukan. Tadi gua ngeliatnya ini adalah L200 ya, ternyata pas ngeliat ke belakangnya ini ternyata SUV, berarti ini adalah sebuah Mitsubishi Challenger. Nah, Mitsubishi Challenger ini boleh dibilang sebagai cikal bakalnya Pajero Sport, karena setelah Challenger itu dia udah langsung berganti menjadi Pajero Sport teman-teman. Ya, dia kurang lebih kalau misalnya kayak Pajero Sport itu seperti yang Triton ya di double cabinnya, tapi kalau Challenger ini di double cabinnya itu ya seperti L200 Strada. Lihat aja ini grill ya, tuh kan sama bener kayak Strada, asik banget. Oke, tinggal lanjut mungkin sedikit lagi sebelum mulai, 5 menit lagi. Ini ada Cherokee Om Franz di sini.
Wah, ternyata Om Frans ikutan juga. Gua kira tadinya nggak ikutan karena Om Frans juga sedang persiapan ikut Kejurnas Speed Offroad tahun seri pertama ya, 2022. Jadi lagi persiapan itu, tapi ternyata hari ini masih nyempetin juga ikutan nih adventure di Batam sebelum minggu depan mulai ke Jakarta buat balap offroad. Dan terus teman-teman, ini ada sebuah Nissan Terrano. Nissan Terrano-nya gardannya udah diganti pakai, kita lihat dulu. Oh, pakai gardan Toyota. Ya, ini pakai gardan VX teman-teman. Pakai gardan VX. Gua rasa pastinya belakangnya juga sama, diganti gardan VX juga. Oh iya, benar. Ini dia. Dan ini pakai ban Extreme 35 ya. Jadi udah jadi resep standar ya, ikut-ikut off-road adventure atau ekspedisi yang versi panjang. Ganti gardan solid, pakai ban Extreme 35. Cuma ini winch-nya masih pakai winch tidur nih. Winch-nya nggak ada mereknya nih, tapi sepertinya bukan winch Warren ya. Penasaran juga sih lihat, termasuk buat bagian mesinnya. Ini nanti ya kalau kita udah mulai off-roadnya. Nah, ini sebenarnya masih banyak teman-teman ke bagian belakang, tapi nanti kita sambil berjalan aja di dalam trek. Insya Allah juga ketemu lagi banyak teman-teman yang lain karena ini udah mau mulai. Oke, kita lihat dulu keseruan dan keriaan dimulainya event Bayangkara Fun Offroad 2022 di Batam. Acara pada hari ini yaitu merayakan HUT Bayangkara yang ke-76. Oke, kita udah mulai masuk trek dan gue pakai Cherokee yang putih ini kan teman-teman. Sementara Om Steve pakai Cherokee yang warna ini nih krem. Selamat siang. Halo Om Jeje. Gimana Om Steve? Jumpa lagi kita. Iya, selamat datang di Batam pada event Bayangkara Fun Offroad dalam rangka Hari Bayangkara ke-76. Pas hari ini ya? Pas hari ini. Pas hari ini, pas banget. Makanya kita perayaannya offroad ya. Oke. Trek pertama kita masuk trek bandara. Trek bandara. Ya. Wah, seru nih. Yuk, kita lanjut ya. Oke, Om Steve. Mulai pada masuk peserta. Dan kita di sini tengah-tengah nih, teman-teman. Dari total sekitar 67 peserta. Oke, bismillah kita mulai, teman-teman. Gua sama Echa. Jadi Echa-nya posisinya udah di depan. Jadi gua akan nyusul bagian depan. Ya, ini dia kurang lebih bagian dalamnya. Paling bahannya cuma ada tambahan cut off sama buat saklar wings. Dan ini Bang Haris ikut nemenin kita. Halo Bang, sehat Bang? Sehat. Mantap. Kita offroad lagi ya Bang ya. Oke teman-teman, kita maju.
Nah, sekarang kita lagi berhenti bentar buat foto. Ini ada beberapa mobil di sini. Ada Hilux, ada Patrol. Yang mana kalau di sini ini kayaknya mayoritas ya. Tapi Cherokee yang biasanya di Jakarta ini mayoritas, ini di sini jadi minoritas. Dan satu lagi belakang juga sama, Hilux nih. Asik banget deh. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah teman-teman, ngomong-ngomong trek yang kita laluin hari pertama ini, trek bandara, sebenarnya waktu sebelumnya gue off-road di Batam, itu kita juga udah sempet kan lewatin trek bandara. Cuma sayangnya waktu itu kesorean, jadi pas begitu kita sampai di samping bandara persis tuh udah gelap. Cuma hari ini kita masuknya lebih awal, makanya insya Allah nanti begitu udah samping bandara masih terang ya. Jadi teman-teman juga bisa ngelihat gimana suasana lagi off-road gini, tapi bener-bener di sampingnya ada pesawat lagi lepas landas atau mendarat. Tuh pengalaman yang menurut gua sulit ya didapat ya. Gua nggak tahu lagi di mana di Indonesia yang ada track off-road bener-bener di samping bandara. Setahu gua sih cuma di sini aja ya, di Batam aja ya, yang emang tracknya istilahnya itu dikelola, emang difungsikan untuk off-road. Itu dia yang bikin menurut gue sangat menarik di pembukaan hari pertama off-road ini. Oke, kita gas lagi ya. Gas lagi, Cak? Gas. Oke, padahal dari tadi juga gas. Bismillah. Ini dia teman-teman, akhirnya kita persis ada di sebelah bandara Hang Nadim. Kemarin terakhir masih gelap, tapi sekarang alhamdulillah masih dapat terang. Jadi tadi sambil kita naik turun nanjak di sini, sambil kita ngelihat di sebelah ada yang mendarat atau ada yang lepas landas ya, atau take off. Wah, gimana nih Om? Asik Om? Oh luar biasa, Seru ya? treknya cukup menantang. Cukup menantang. Siap. Semoga lancar. Kita lanjut lagi ya. Jadi ngomong-ngomong, ini di depan kosong karena emang rombongan itu terpisah ya. Sebenarnya bukan terpisah, maksudnya dibagi berapa rombongan. Jadi biar dijedain supaya nggak terlalu macet. Dan sekarang kita udah siap lagi. Lanjut lagi Bang? Ya, kita jalan. Oke, kita gas lagi. Sip, yuk kita lanjut lagi. Gas lagi ya. Siap, siap Om. Lanjut lagi teman-teman. Ini ada di obstacle berikutnya. Sama Om Steve kita akan jalan menuju ke rombongan depan. Eca yang ngebuka jalan nih di sana. Wah. Tolong arahin kita, Cak. Iya. Ini terakhir kita di sini malam ya Om Steve ya. Iya, malam. Yang nanjaknya nge-winch ya waktu itu ya. Iya. Kita coba lihat sekarang. Wah, ini dia nih komandan kita, panglima kita. Wah, mantap. Gimana Pak Ali? Wah, mantap. Asik treknya ya? Enak. Treknya seru Ini ya? apa? Panjang dan apa? Menantang juga, ada beberapa tempat menantang. Menantang juga ya. Mobil sejauh ini aman ya Pak ya? Aman, Siap, insya Allah lancar lancar sampai insya Allah. selesai. Mantap. Gas Pak. Go. Ya, jadi Pak Muhammad Ali ini Pangkogap Wilhan wilayah 1 ya. Jadi ngebase-nya itu di Tanjung Pinang, dan
beliau juga dalam berapa tahun terakhir udah mulai keracunan off-road dan kali ini ikut meramaikan dengan CJ7-nya. Dan sekarang teman-teman, yang ada di kubangannya adalah Challenger. Wah, aduh, ini mungkin teman-teman yang para penggemar Challenger juga pada kayak melihatnya, wih, jarang-jarang nih Challenger kubangin ya. Kita coba lihat proses recovery-nya. Area. Sementara teman-teman di belakangnya FJ40 yang tadi sempat kita review di awal video ini mengalami sedikit trouble. Si fan beltnya, bukan fan belt, si fannya atau kipasnya dia kena ke fan shroud ya, atau ke cover radiatornya karena si engine mountingnya jebol teman-teman. Nah itu dia. Ini sedikit share juga. Jadi kalau FJ40 itu sasisnya tergolong tinggi ya, flexingnya, atau bagian depannya lebih mudah nge-twist. Jadi kalau ketemu travel yang mana kakinya naik turun kayak gini, itu dia lumayan bikin sasisnya nge-twist, bukan nge-twist ya, nge-flex seperti itu. Jadi ya itu dia salah satu resikonya adalah si engine mountingnya. Sebenarnya caranya bisa dibikin strut bar. Kalau misalnya kita masih pakai si dudukan asli shock breakernya gini, ini kan dia nggak kesambung antara kanan sama kiri, jadi sasisnya masih mainnya banyak kanan kirinya. Tapi kalau dia kasih strut bar, dia sasisnya antara kanan kiri itu bisa lebih rigid ya, lebih stiff, jadinya nggak terlalu bikin kayak misalnya engine mounting jadi meletot kanan kiri. Sementara kita ngobrol dulu sama drivernya. Selamat sore Pak. Sore Mbak Jeje. Gimana nih pengalamannya sejauh ini? Ya sejauh ini ya so far so good. Kalau ada kekurangan ya namanya off-road ya begini nih. Wajar ya jadinya ya Pak ya? Wajar. Tapi kenikmatannya kan itu dia, Nah, nanti itu. riset sambil berjalan. Riset lanjutan, jadi bagaimana mengembangkan lagi teknologi maupun aplikasi yang ada. Wah setuju banget ya. Jadi pulang dari sini tahu yang masih dibenahin, apalagi Dibongkar yang lagi, di-upgrade. pasti. Racunnya kayak di situ ya Pak ya? Iya betul. Siap, semoga lancar Pak, sampai finish. Oke.
Wih, sedap nih. Gimana Bang? Selamat sore guys. Sorry. Giliran kita ngelewatin trek lumpur hidup, ini lumpur semakin digas semakin hidup. Jadi daripada susah-susah, kita pasang win aja. Ah, cocok. Setirnya kiri. Setir. Kanan. Ya bang. Gas. Ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah ngelewatin salah satu obstacle lagi di mana kita juga harus nge-winch. Lumayan menarik kubangannya, tapi alhamdulillah untuk recovery-nya masih tergolong cepet ya nge-winch ya. Jadi nggak terlalu yang lama gitu untuk ngeluarin mobil dari kubangannya. Tapi ini belum selesai trek bandara karena kita masih berlanjut lagi untuk mungkin beberapa jam. Tapi kalau untuk obstacle-nya yang gue tahu udah nggak terlalu banyak yang sampai nge-winch ya, insya Allah gitu. Tapi lebih ke obstacle-nya di antara pepohonan sempit. Jadi ya gimana caranya kita supaya bisa molos ya dengan aman. Apalagi kalau mobil-mobil gede gitu harus dipikirin banget lewat pohon-pohon yang jaraknya cukup rapet ya. Sayang soalnya kalau kena pohon. Jadi kita hindarin yang namanya ketabrak pohon. Oke, ini udah masuk hari kedua, dan hari kedua ini kita sarapan dulu, tapi sarapan langsung dikasih yang cukup berat. Ini ada ikan pedas, apa namanya bang? Asam pedas. Asam pedas. Kita buka sajian makanan ikan asam pedas bareng Bang Joni. Ini ikannya apa namanya? Ikan putih. Ikan putih. Ikan putih. Ini porsinya sebenarnya lumayan gede, jadi dipotong-potong jadi beberapa bagian. Dan gue dapat bagian ekornya nih. Kita coba teman-teman. Wah, ini sarapannya lumayan berat dan nampol nih masih. Bismillah. Wah, enak ya. Pedesnya sih nggak terlalu sih, tapi justru bagus buat gue yang kurang suka pedes ekstrim. Lebih ke asamnya ya, segernya. Ayo Cak, cobain Cak. Jangan nge-shoot aja Cak. Oke, kita sarapan dulu. Kita masih lanjut lagi kajian makan teman-teman. Sekarang ini gue lagi ada di Morning Bakery. Jadi kalau di Batam salah satu tempat favorit dan khasnya di sini buat kayak ngopi-ngopi, terus makan-makan ringan kayak gini itu di Morning Bakery. Jadi ini yang gue pesen kopi tarik, jadi kopi pakai susu. Ya rasanya kayak kalau misalnya kita lagi ke tempat-tempat sejenis kopi tiam ya teman-teman ya. Kalau minum ini gue inget zaman-zaman dulu kuliah di Malaysia. Biasanya dulu zaman kuliah pasangannya gue makannya itu roti bakar, dalamnya nah ini dia Srikaya Pandan. Nah, ini juga mantap ya sih. Enak. Tapi ngomong-ngomong makannya jangan sendiri ya. Bang Joni. Makasih. Selamat menikmati objeknya. Jadi berapa kali ke Batam, salah satu yang gua incer adalah datang ke Morning Bakery lagi. Ini bukan endorse loh, tapi memang ini enak banget sih. Kena kopi sama di roti bakarnya cocok banget. Cocok bang ya? Cocok. Kita habisin dulu. Di hari kedua ini,
kami baru melanjutkan trek off-road di malam hari setelah di siang harinya menunggu rekan tim melakukan perbaikan mobil. Dan trek di malam hari ini adalah trek Tanjung Piayu. Wah, cukup penasaran nih. Setelah di kunjungan sebelumnya, saya memang belum sempat menyelesaikan trek ini sampai habis. Oke, kalau gitu kita coba tuntaskan ya malam ini. Sepertinya akan menjadi malam panjang, tapi sangat menarik. Trek Piayu ini ada 2. Yang satu yang kita lewati Bukit Bendera yang waktu kemarin kita main itu. Yang sebelumnya ya? Ya, ini Piayu yang lebih dekat ke kampung. Namun trek ini banyak tali air. Tali airnya dalam-dalam. Kemudian ada miring-miring juga, ada negatif. Sedap. Dan memang trek ini juga tricky. Ya. Tricky. Perlu kesabaran. Karena kalau tidak, ini lumayan panjang jadi kita perlu kesabaran juga, nggak terburu-buru supaya kita bisa menyelesaikan trek ini. Karena panjang ya? Ya. Kalau misalnya treknya sendiri, tapi karakternya sama kayak yang kemarin yang ke atas ya, lebih ada batu-batunya gitu ya Pak ya? Ya, ada yang batu-batu dan dia kalau ini sekarang kering ya. Jadi treknya agak keras. Kita lumpurnya sedikit ini. Kalau lumpur kan lebih banyak di Sekupang atau Duri Angkang. Duri Angkang itu kita lumpur. Kalau Piayu ini tanahnya relatif keras dan berbatu. Berarti lebih ke teknikal lewat-lewat ini ya, alur air ya. Lebih main suspensi ya. Betul. Kalau di sana kan main winch. Iya. Ini main suspensi. Ini. Wah, asik nih. Menarik tuh pakai Cherokee, Pak. Itulah. Oke, kita lanjut ya. Sip. Oke, siap. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kiri. Kiri. Ya, oke, terus. Oke, lanjut terus. Ya, lurus. Kiri. Ya. Terus. Kiri lagi. Ya. Lurus. Kanan. Oke, lurus. Oke. Jatuh sini. Terus. Awas. Terus. Kanan. Terus. Kanan dikit. Terus. Ya. Kiri. Ya. Kanan sedikit. Kanan. Ya, pepet aja terus. Pepet aja. Ya, terus. Ya, banting kiri. Ya, terus. Kiri. Terus. Kiri. Kiri. Ya. Terus. Kiri. Terus. Dan terus. Terus. Kiri. Ya, terus. Oke, sip. Terus. Kanan dikit. Ya. Terus. Oke. Ya, ikutin jalur. Ya. Ikuti apa Dani? Ya, pelan, terus. Ya, pelan. Terus, pelan. Ya. Terus, kanan. Terus. Keren. Komandan saya yang bawa ini harus terlatih. Dan gimana Dan? Dan gimana? Oke. Ini gimana ceritanya nih, Den? Tangan jangan keluar ya, Dan. Tangan jangan keluar. Oke. Om, gimana Om? Luar biasa. Pertama kali.
Ya, terus. Kiri dikit. Ya, lurus, terus. Aja. Dan, kamu dan. Kanan dikit. Kamu dan. Dikit aja. Dikit aja kanannya. Kiri. Balas kiri. Ya. Kiri lagi dikit, kiri dikit. Oke, kiri dikit. Oke. Kanan. Lurus. Ya, lurus. Ya. Terus, pertahankan lurusnya. Kiri. Oke. Kanan. Bentar ya. Ya, pertahankan lurus. Pertahankan lurus terus. Pertahankan lurus terus. Ya. Terus. Kiri. Terus, kiri. Terus. Aman. Op. Oke, turun terus. Panik wajar, Bang. Aman, Bang. Terus, Bang. Oke, dah. Aman tuh, Pak. Ya, lurus aja terus. Ya, terus, ikuti jalan terus. Terus, kanan. Ya, oke. Terus. Nah, terus. Ini ada. Yang ini ada. Yang ini. Yang ini dah. Nah, oke, kanan dikit. Ya, kanan dikit. Oke, gas terus. Kiri. Luar biasa. Traknya Pak. Ini pertama kali pengalaman, jadi ya masih ada grogi-grogi sedikit. Tapi syukur alhamdulillah berkat arahan, bimbingan senior luar biasa sekali. Mantap. Kakinya yang miring gitu udah. Ini iya apa enggak ya? Ternyata alhamdulillah. Gimana rasanya miring-miringnya? Ini juga. Masih keringetan guys. Masih keringetan nih. Perasaan cuaca dingin gitu kan, tapi keringet juga. Ingat ya. Dikerjain Om Steve nih kayaknya. Oh. Happy nan ya. Yang penting happy. Oke guys, jadi tadi keren, seru banget. Bahkan tadi salah satu trek yang paling ditakuti oleh beberapa offroader. Tapi jadi kalau kata kakak asuh kita, itu tidak hanya banyak pengalaman, yang terpenting adalah skill driving. Lampunya. Itu di sana miring, di kamera kagak sama sekali. Ya Mas, pelan-pelan Mas.
Akhirnya, kami pun tiba di penghujung acara dengan berkumpul di pantai Tanjung Pinggir. Rasanya cukup melelahkan nih. Setelah semalam, kami baru menyelesaikan trek Tanjung Piayu pada pukul 4 pagi. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur. Dan terima kasih banyak kepada Polda Kepri dan juga IOF Pengda Kepri atas pengalamannya yang sekali lagi sangat menarik. Sampai ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.